Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak sekolah minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah sekolah minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah sekolah minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik sekolah minggu? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Ya. Selamat pagi juga Bapak Guru Ayub. Selamat pagi Ya. Ibu Guru Ani. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Iya, kita bersyukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah melindungi kita dari malam hingga tiba pada pagi hari ini. Kita bisa beribadah secara online untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari adik-adik kita berdiri, kita bernyanyi bersama-sama bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, tangan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Iya. Silakan duduk adik-adik. Ya, adik-adik masih ingat enggak ceritanya waktu minggu lalu? Cerita tentang apa? Iya, cerita tentang Petrus dan Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mau kalau kita anak-anak sekolah minggu mengkhianati Tuhan. Kita tidak boleh mengikuti sifat dari Petrus dan Yudas. Kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, pada pagi hari ini kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur berbalasan terambil dari Mazmur 140 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Mazmur 140 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Ayat yang pertama akan Ibu Guru bacakan dan ayat yang kedua akan dibacakan oleh Bapak Guru Ayub sehingga ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, Yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud menjatuhkan aku. Amin. Menyambut Mazmur berbalasan kita pada pagi hari ini, kita mau menyanyi. Kita menyanyi sama-sama bagaimana aku harus mengatakannya. Bagaimana aku harus mengatakannya.
Pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Reti. Dengan kasih dipersilahkan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, anak-anak Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam ibadah sekolah Minggu pagi hari ini. Senang berjumpa dengan Kakak Reti kembali. Saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya itu mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang terus menyertai kami dan keluarga kami. Saat ini kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan terus menolong kami agar setiap firman yang kami dengarkan ini Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengakui Tuhan, kami sungguh berdosa. Kiranya Tuhan melayakkan kami sehingga kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan cerita Alkitab-Mu ini. Berfirmanlah, kami sudah siap, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu tahu itu apa hati nurani? Ya, hati nurani adalah perasaan moral yang dimiliki oleh manusia untuk memutuskan mana yang baik atau yang tidak baik. Ya. Dan mana yang menyetujui atau menyalahkan perbuatan. Nah, ternyata ada seorang pemimpin yang memiliki hati nurani, tetapi karena desakan pada saat itu, dia harus mengambil suatu keputusan yang tidak benar. Siapakah dia? Ya, anak-anak Tuhan, cerita kita minggu lalu bagaimana Tuhan pada saat itu makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Tetapi Tuhan saat itu ditangkap. Dan waktu itu ya para imam-imam, kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat beserta dengan seluruh mahkamah agama ini telah bulat mufakatnya atau kesepakatannya menyatakan bahwa Yesus bersalah dan membawa Yesus pada saat itu di hadapan Pilatus yang merupakan wali negeri atau kita sekarang disebut gubernur Romawi atas Yudea, Samaria dan Idumea. Nah, waktu itu Pilatus ini bertanya kepada Yesus, benarkah engkau adalah raja orang Yahudi? Benarkah engkau raja orang Yahudi? Dan Yesus menjawab, engkau sendiri mengatakannya. Ya, anak-anak Tuhan, Yesus yang dibelenggu oleh imam-imam kepala, tua-tua Yahudi dan mahkamah agama pada saat itu, bahkan dibawa di hadapan Pilatus dengan sangat berani menjawab pertanyaan Pilatus tentang siapa dirinya, tentang identitasnya yang sebenarnya. Kenapa Yesus berani? Karena ia benar adalah anak-anak Allah. Dan hal ini jugalah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus berani menyatakan bahwa kita benar anak Tuhan dimanapun kita berada. Tidak menutup identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dimanapun kita berada, ya harus kita menyatakan suatu kebenaran. Karena kita adalah anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan, ahli-ahli Taurat ini, kepala-kepala dan mahkamah, ya pada saat itu semua memberikan tuduhan kepada Tuhan Yesus dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Ya, Pilatus ini bertanya kepada Tuhan, ya, tidakkah kau memberikan jawaban atas tuduhan yang diberikan kepadamu? Ya, Yesus diam, tidak memberikan sepatah kata apapun atas pertanyaan yang diberikan oleh Pilatus pada saat itu. Karena persoalannya adalah karena dia tahu apapun kebenaran yang dijelaskan kepada orang yang tidak mau menerima kebenaran, hasilnya akan tetap sama. Sehingga Yesus pada saat itu tetap diam. Nah, pada hari itu merupakan suatu kebiasaan orang Yahudi untuk membebaskan satu orang hukuman tiap-tiap hari. Tiap-tiap
perayaan hari raya. Nah, menurut permintaan orang banyak, dan saat itu saat itu orang-orang mendatang ini meminta kepada Pilatus untuk membebaskan Barabas atau Yesus Barabas. Nah, Pilatus ini sebenarnya tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Pilatus sudah berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi Pilatus tahu bahwa orang-orang ini dengki dan berbagai upaya dilakukan, dan orang-orang ini juga menghasut orang untuk mendesak supaya Yesus Barabas dibebaskan dan Yesus sendiri ini dijatuhi hukuman. Nah, anak-anak sekolah minggu, hal ini yang membuat pilihan yang sulit bagi Pilatus. Ya, Pilatus yang awalnya tahu bahwa Yesus tidak bersalah, dia berusaha untuk membebaskan. Tetapi karena desakan orang banyak pada saat itu, ya Pilatus memutuskan untuk membebaskan Yesus Barabas dan memberikan hukuman kepada Yesus. Nah, orang-orang pada saat itu yang dulunya juga waktu Yesus datang memasuki Yerusalem, yang pada saat itu mereka mengulu-ulukan Yesus, Hosana, Hosana, ya ternyata berubah. Mereka menginginkan Yesus disalib dengan mereka dengan Yesus disalib, dan mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Nah, anak-anak sekolah minggu, tuduhan demi tuduhan ditimpakan kepada Yesus saat di hadapan Pilatus, dan Pilatus berusaha untuk membebaskannya. Namun ternyata tuntutan orang banyak itu tetap mau menyalibkan Yesus. Pilatus tidak berdaya, dan demi menyenangkan orang banyak, ia membebaskan Yesus Barabas bagi mereka, dan Yesus diserahkan untuk disalibkan. Ya, anak-anak Tuhan, Yesus harus menanggung resiko ini sekalipun ia tidak bersalah. Tanggungan yang Yesus terima adalah tanggungan yang seharusnya ditimpakan kepada kita orang yang berdosa. Tetapi karena kasih-Nya bagi kita, ia datang ke dalam dunia ini melawat kita melalui kematian-Nya sebagaimana nubuat firman Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan-Nya. Ya, anak-anak sekolah minggu, demikian cerita kita hari ini. Ya, dan cerita kita hari ini terambil dari, ya masih sambungan cerita pembacaan kita minggu lalu dari Markus pasal 15. Markus pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Kalau sudah mendapatkan pembacaan kita, mari memperhatikan Alkitabnya. Kakak Reti akan membaca. Ya, Markus pasal 15 ayat 1 sampai 15. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mempakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan-tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki.
Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Amin. Ya, cerita kita untuk minggu ini atau pokok cerita kita, kejahatan apa yang telah dilakukannya? Kejahatan apa yang telah dilakukannya? Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ya, adik-adik, pagi hari ini kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Melalui persembahan, kita menyanyi sama-sama, terima kasih Tuhan. Persembahannya bisa bisa diantar langsung ke gereja atau dikumpul kepada guru sekolah minggu yang terdekat dari kelompoknya masing-masing. Mari kita satu di dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang sama-sama kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah firman yang kami dengarkan terus menolong kami Tuhan untuk menyatakan bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan untuk terus menyatakan kebenaran dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami sudah berikan ini, sehingga boleh dikelola dengan baik untuk penata layanan secara khusus sekolah minggu. Kami berdoa untuk yang masih ada pada orang tua kami, kiranya Tuhan memberkati juga. Terima kasih kami berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, Tuhan berkati mereka. Di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan memberikan senantiasa kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, Tuhan, dalam pendidikan mereka. Tuhan yang menolong memberkati, sekalipun mereka belajar dari rumah, Tuhan, melalui online, tetapi tidak mematahkan semangat mereka untuk terus belajar, ya Tuhan. Tuhan berkati orang tua juga untuk mendampingi anak-anak kami ini dalam proses belajar mereka dari rumah. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak dan Ibu guru kami Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang sakit. Tuhan, Engkau menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, Engkau memulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh kembali menjalani setiap kegiatan atau aktivitas yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk masa pandemi ini Tuhan yang masih berlangsung. Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukan pemerintahan kami Tuhan melalui vaksinasi yang sementara berjalan. Tuhan berkati agar kami semua Tuhan terbebas dari COVID-19 ini. Kami berdoa buat pemerintahan kami, Tuhan berkati mereka, berikan kebijaksanaan bahkan hikmat-Mu kepada mereka sehingga mereka boleh memimpin kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa syukur kami, doa permohonan kami yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus yang juga sudah mengajarkan doa Bapa kami secara demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Mari berdiri, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Amin. Kita memuji Tuhan, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri berkat. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Silakan duduk kembali. Silakan mengucap syukur. Ibadah kita telah selesai. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tetap jaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sampai ketemu dalam ibadah sekolah minggu depan. Dadah!